5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 nih. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, amati gambar di bawah ini. Nah, apa yang sedang dilakukan Udin, Beni, dan teman-temannya ya? Mereka sedang mempersiapkan lomba adik-adik. Lomba apa ya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Hari ini kelas Siti mengikuti lomba kebersihan kelas. Sebagian siswa bekerja sama membersihkan kelas. Sebagian siswa menghias kelas. Edo membersihkan kaca jendela. Lani membuat beberapa hiasan. Dayu menata hasil karya menulis cerita dongeng dengan temannya. Ayu merapikan hasil karya teman-temannya tentang pecahan. Suasana kelas menjadi semarak. Setelah siap, Siti mengundang ibu guru dan kepala sekolah untuk berkunjung ke kelas. Mereka melakukan penilaian. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menyambut kepala sekolah. Semua siswa sangat senang nih adik-adik mengikuti kegiatan lomba kebersihan. Mereka menunjukkan rasa kebersamaannya untuk kelasnya. Nah adik-adik, pernahkah kalian mengikuti lomba kebersihan kelas di sekolah kalian? Ya, kalau pernah ya, apakah kalian itu bekerja sama dengan teman-teman kalian? Ya, kalau kalian mempersiapkan lomba tentang kebersihan kelas, ya kalian harus bekerja sama dengan teman-teman kalian ya. Adik-adik, dengan kebersamaan akan tercipta kerukunan dan persatuan loh. Kalau kalian bisa bekerja sama, maka di situ ada persatuan, ada kerukunan ya. Jangan sampai bertengkar dengan teman-teman. Nah, teman-teman kita sudah pernah mendengar dan membaca dongeng fabel. Coba sebutkan judul dongeng fabel yang pernah kalian dengarkan adik-adik. Pada pembelajaran di subtema ini ya adik-adik, kita sudah banyak mendengarkan dongeng fabel ya. Contohnya di sini ada Persahabatan Elang dan Ayam Jantan. Lalu ada Kiki dan Kiku. Lalu ada Bebek yang selalu hidup rukun dan dongeng fabel yang lainnya. Adik-adik bisa mencari dongeng fabel di perpustakaan atau melalui internet. Bahkan kalau di YouTube itu ada dongeng fabel yang berupa video nih. Adik-adik bisa menambah wawasan dari dongeng fabel tersebut. Nah adik-adik, kita juga sudah belajar mengenai pecahan. Mari kita mengingat lagi materi tentang pecahan. Adik-adik perhatikan piala berikut ini. Banyak piala di atas ada berapa adik-adik? Ya, banyak pialanya ada 3. Ada juara 1, juara 2, lalu juara 3. Lalu banyak piala juara 1 dari seluruh piala menunjukkan pecahan. Yang juara 1 ini pialanya hanya ada 1. Dari seluruh pialanya ada 3. Berarti menunjukkan pecahan 1/3. Jadi juara satunya hanya ada 1 dari 3 piala yang ada. Kita lihat soal berikutnya adik-adik. Nah,
banyak benda di atas ada berapa? Ya, di sini ada pengki dan ada sapu. Nah, berarti banyak bendanya ada 2. Lalu banyak sapu dari seluruh benda itu menunjukkan pecahan berapa? Sapunya hanya ada 1 dari 2 benda yang ada. Maka bisa ditunjukkan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Kita lihat gambar berikutnya adik-adik ya. Nah, di sini ada gambar penghapus. Banyak penghapus papan tulis di atas ada berapa adik-adik? Ya, ada 4. Lalu banyak penghapus warna merahnya. Dari seluruh penghapus itu menunjukkan pecahan berapa? Warna merahnya hanya ada 1 dari 4 penghapus yang ada. Maka ini bisa dinyatakan dengan pecahan 1/4. Mudah ya adik-adik ya, karena kita hanya mengulang pecahan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Adik-adik, coba kalian juga bisa membuat gambar persegi dan lingkaran. Kemudian bagilah gambar tersebut sehingga menunjukkan pecahan setengah, sepertiga, dan 1/4. Kemudian hiaslah dengan menarik. Nah, adik-adik bisa ya membagi menjadi setengah, sepertiga, dan 1/4 ya. Kalau setengah berarti dibagi 2 sama besar, kalau sepertiga dibagi 3 sama besar, kalau 1/4 itu dibagi 4 sama besar. Setelah kelas 2 siap dengan hiasan, Siti mengundang kepala sekolah dan beberapa guru untuk menilai kelasnya. Ketika kepala sekolah dan guru masuk kelas, beberapa siswa itu menyambut dengan tampilan tari kijang. Nah, adik-adik masih ingat tari kijang yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Yuk kita ingat kembali adik-adik. Gerakan dasar tari kijang. Yang pertama adalah berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan itu di kepala seperti tanduk. Nah, pandangannya lurus ke depan. Lalu gerakan yang kedua adalah melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangannya lurus, jarinya membuka, posisi badannya membungkuk. Lalu gerakan dasar tari kijang berikutnya adalah menggerakkan tangan ke samping kanan dan ke samping kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar berikut ini. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.